Kisah keajaiban sedekah yang sangat luar biasa kali ini adalah sebagai berikut. Bus yang tak pernah sepi oleh penumpang. Dalam dunia transportasi, seperti sebuah perusahaan otobus, selalu ada saja cerita ajaib yang mewarnai perjalanan usaha mereka. Seperti yang dialami oleh Rian Mahendra, Direktur Operasional sekaligus putra pemilik PO Bus Haryanto. Saat itu dia ditugaskan oleh sang ayah untuk merintis trayek baru di Madura, yakni Bangkalan dan Sumeneb. Pada awal membuka trayek, penumpang sangat sepi, hanya 1 hingga 4 orang saja, itu pun selama 3 bulan. Kata Rian Mahendra menyambung ceritanya. Dulu itu aku ketika merintis di Madura, hanya 2 bus 1 hari, melewati Sumeneb dan Bangkalan. Dalam 3 bulan penumpangnya hanya 1, 2, 3 atau 4 orang saja. Sampai pada suatu saat ada orang yang datang. Orang-orang sekitarnya mengatakan bahwa orang itu adalah salah satu golongan wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Orang misterius itu tiba-tiba datang ke terminal Bangkalan dengan membawa seekor kambing. Kemudian dia berkata, "Mas, tolong ini berikan ke Bapak Haji Haryanto atau ayahnya. Bilang kepada dia, nanti suruh masak yang enak. Kemudian sedekahkan ke orang kampung." Orang yang misterius itu dikenal dengan nama Mbah Salamun, ujar Rian. Dia mengungkapkan bahwa orang misterius itu penuh dengan kadas, panu dan kurap. Namun masyarakat sekitar dan dirinya tahu bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa, meskipun dengan penampilan yang seperti itu. Kemudian Rian menghubungi sang ayah untuk mensedekahkan kambing. Saya diminta ayah saya saat itu untuk memberikan 500.000 ke Mbah Salamun, ujarnya. Dia pun menerima kambing itu dan lalu mengikatnya di tiang tenda bakso untuk dijadikan sedekah. Ketika kambing diikat, di hari pertama aku seumur umur membuka Madura, isi penumpang bisa mencapai 16 orang. Dan itu terus bertambah. Baru pertama kalinya bus di trayek Madura itu mendapat penumpang yang sangat banyak. Dan tentu saja kalau tidak ada campur tangan Allah, itu tidak mungkin, kata Rian lagi menjelaskan. Pemilik PO Haryanto berkomitmen menjadikan usahanya sebagai ladang ibadah. Walau kondisi perusahaan yang naik turun, bahkan pada tahun 2002, Haji Haryanto tetap menyantuni anak yatim piatu yang jumlahnya hingga kini mencapai 5.361 orang. Dan setiap tahun mereka bisa memberangkatkan umroh dan naik haji serta terus membangun masjid. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kisah inspirasi sedekah yang sangat memotivasi kita. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang gemar bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.